Hey, gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di video kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Uni Riva, sungguh keterlaluan apa yang dilakukan ini. 2 kali videonya saya dapati menghina Yesus. Yang mau saya tanggapi adalah video di mana dia mengatakan bahwa Yesus jelek, tidak punya istri karena dia tidak menikah, tidak punya pasukan, dan juga cacat seumur hidup. Jadi Tuhan kok cacat menurut Uni Riva ini. Sebelumnya mari kita melihat video penghinaan berikut ini. Buruk, nggak punya istri, nggak punya pasukan, bolong tangannya nggak bisa disembuhin, sampai sekarang masih aja bolong. Hey, gue lagi nggak menghina, gue lagi menggunakan akal sehat gue. Gue nggak akan terima ketika ada Tuhan cacat. Karena kalau lu bayangin ya guys, lu bayangin, gimana mungkin lu nyembah kepada Tuhan yang cacat? Nggak sembuh-sembuh itu tangannya. Hai, silakan direkam. Ini nalar gua tidak melarang kalian jadi Kristen, tapi gua nggak mau menyembah Tuhan yang bolong tangannya. Oke? Gua nggak mau menyembah Tuhan yang tangannya. Kalau dilihat dari videonya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Uni Riva ini sudah masuk dalam ranah penistaan agama ya. Karena Uni Riva dengan terang-terangan dan dengan sengaja menghina di depan umum, menghina Yesus, Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Berhubung di Indonesia ini hukumnya seperti itu adanya ya. Jadi Umi Riva pasti dia akan baik-baik saja gitu ya, karena dia masuk dalam golongan mayoritas. Coba yang melakukan itu adalah orang Kristen kemudian menghina nabinya Uni Riva. Yang terjadi pasti akan berbeda cerita gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa Uni Riva ini sungguh keterlaluan? Karena dia menghina Yesus, dia jelek, dia tidak punya istri katanya, kemudian dia tidak punya pasukan, dan dia juga cacat katanya. Cacat ya, karena tangannya lobang-lobang. Nah, yang mau saya tanggapi dari Uni Riva ini adalah, yang pertama, Yesus jelek katanya dia ya, buruk rupa. Sebenarnya saya tidak tahu perbandingan apa yang kemudian membuat Uni Riva menyimpulkan bahwa Yesus ini berwajah jelek gitu ya. Apakah dia bertemu dengan Yesus secara pribadi? Tentu tidak gitu ya, nggak tahu setelah ini gitu ya. Kemudian apakah dia pernah bermimpi juga ketemu Yesus? Juga tidak gitu ya. Yang mungkin terjadi, Uni Riva ini adalah melihat foto atau lukisan Yesus. Nah, namanya foto atau lukisan Yesus itu adalah hasil karya seni. Jadi, ya wajar kalau banyak versi karena hasil karya seni banyak orang. Kalau yang melukis orang barat, gitu ya Yesus itu berwajah seperti bule, jenggotan, gitu ya, lebih panjang dari jenggot saya, kemudian rambutnya panjang. Kalau yang menggambar orang Afrika, bisa jadi Yesus itu juga kulitnya gelap, kemudian rambutnya keriting. Kalau yang melukis itu adalah orang Jawa, ya bisa jadi Yesus itu ya tampangnya seperti orang Jawa, pakai baju Jawa, pakai belangkon begitu ya. Tapi itu tidak masalah karena itu sekali lagi adalah karya seni. Dan memang tidak ada seorang pun yang pernah berjumpa dengan Yesus kecuali para murid dan orang-orang yang hidup pada waktu Yesus hidup yang pernah berjumpa dengan Yesus secara pribadi itu ya. Bagi saya nggak masalah Yesus mau dilukis seperti apa wajahnya, nggak masalah gitu ya. Dan bagi saya tetap ganteng kok Yesus, bukan buruk rupa seperti yang Uni Riva sampaikan ini. Kemudian Uni Riva mengatakan bahwa Yesus tidak menikah, tidak punya istri katanya. Nah, ini menentang Ustadz Kainama, Aristo, Nandar, dan kawan-kawan ini. Kan mereka sedang menggembor-gemborkan bahwa Yesus itu menikah, poligami, bahkan punya anak. Nah, ini Uni Riva menyanggahnya ya, Yesus nggak punya istri katanya. Hati-hati ya, kalau ketemu Ustadz Kainama bisa dijewer nih telinganya. Kok bisa-bisanya mementahkan apa yang sedang diperjuangkan oleh Ustadz Kainama ini ya. Nah, memang
kalau kita membaca Alkitab, bahkan kalau kita membaca literatur dari sejarah gereja gitu ya, tidak pernah ditemukan ada bukti atau sumber yang mengatakan Yesus menikah. Tidak pernah ada itu. Karena datangnya Yesus atau kedatangan Yesus ke dunia ini, Sang Firman turun ke dunia ini menjadi manusia, satu agendanya yaitu melakukan kehendak Bapa dengan cara menunjukkan kasih Bapa yang besar itu dengan mati di atas kayu salib. Itu makanya juga Umi Rifa tadi mengatakan bahwa Yesus nggak punya pasukan, karena memang juga bukan itu tujuan ke dunia itu, bukan untuk perang, tidak. Karena itulah Yesus tidak punya pasukan, dan dia hanya punya murid 12, kemudian 70, dan banyak orang. Sampai sekarang kami semua orang percaya ini disebut murid-murid Yesus. Dan yang terakhir, dia mengatakan Yesus cacat. Hati-hati lo ya mengatakan ini ya, hati-hati lo ya mengucap nama Yesus ya. Dan saya kurang paham juga kenapa Uni Rifa bisa mengatakan Yesus cacat gitu ya. Kalau Uni Rifa baca Alkitab baik-baik, tidak pernah dituliskan sepanjang Alkitab gitu ya, Yesus mengalami cacat secara fisik ataupun mental dalam Alkitab. Tidak pernah ditemukan, tidak pernah ada itu. Nah, yang diklaim sebagai cacat oleh Uni Rifa adalah ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada para murid gitu ya. Nah, ada lubang di tangan dan juga di dadanya ini ya, di lambungnya sini. Nah, justru apa yang disampaikan oleh Uni Rifa ini, meskipun dia sedang menghina, menghujat Yesus, dia sebenarnya sedang menunjukkan bahwa yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesus. Jadi bukan diserupakan atau tidak diserupakan, karena yang bangkit dan menemui para murid termasuk Thomas dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24 sampai 29 itu adalah benar-benar Yesus, bukan Yudas, bukan Simon dari Kirene, bukan murid-murid yang lain, bukan. Sekali lagi, yang disalib adalah Yesus. Jadi Uni Rifa mengakui bahwa Yesus tidak menikah dan juga Yesus bangkit dari antara orang mati, karena tanda lubang di tangannya itu menunjukkan bahwa yang bangkit dari antara orang mati adalah benar-benar Yesus yang disalib itu. Jadi Yesus disalib, mati, bangkit di hari ketiga, dan kemudian bertemu dengan murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia bangkit dan mengalahkan maut. Kemudian dia kembali kepada Sang Bapa. Jadi Yesus bangkit dari antara orang mati. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga Uni Rifa benar-benar berjumpa dengan Yesus sendiri loh, dan lihat wajahnya ganteng atau buruk seperti yang Uni Rifa sampaikan tadi. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Maras. Saya juga beragama Islam. Saya ingin bertanya, kenapa di sana dilarang membangun gereja? Ya, emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Tidak ada. Kalau bagi saya tidak ada dampak apapun, ya. Karena di Indonesia ini negara NKRI, negara kesatuan, ya. Agama apapun ada di Indonesia, ya. Jadi Indonesia itu bukan agama Islam, ya. Jadi jangan seenak jidatnya kalian melarang umat Kristen untuk membangun gereja. Gereja itu tempat orang beribadah, tempat orang suci, ya. Jadi fungsinya sama juga dengan masjid gitu, tempat kita sholat gitulah, ya. Jadi kenapa kalian melarang untuk pembangunan gereja? Apakah kalian terganggu dengan umat-umat santri-santri? Tidak kan? Mereka juga sembahyang itu, maaf kalau kasar ya, ini maaf banget nih, orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik, ya. Paling berisik di lingkungannya sekitar, di gerejanya doang. Tapi kalau Islam, ya, berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa, ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya, ya. Jadi apalah tangkapan kalian kalau kayak gini? Masa bangun gereja nggak boleh? Orang Kristen mau sembahyang di mana? Gitu. Sedangkan di Indonesia ini bukan orang Islam doang, ya, banyak negara
agama-agama lain di Indonesia nih. Kita tuh negara NKRI, udah diatur di Undang-Undang 45, keadilan bagi sosial, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan, ya. Di Papua, gue menjadi minoritas. Gue tinggal bersama Mama Gembala. And I have no idea what Mama Gembala is. Dan setelah temen gue ngasih tahu apa itu Mama Gembala, yang ada di pikiran gue waktu itu, gimana caranya gue sholat? Apakah gue akan diizinkan untuk beribadah? Gue deg-degan, gue takut. Terus Mama Gembala tuh selalu bacain Alkitab untuk anak-anaknya sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gue bener-bener ketampar lah, menampar gue untuk lebih taat kepada Tuhan. Kan beda keyakinan ya. Jadi kalau gue kan berdoa kayak begini, anak-anaknya mereka berdoa kayak begini kan, kok gue ngerasa aman ya, kok gue ngerasa tentram ya, walaupun dengan perbedaan agama ini. Saat itu juga gue bener-bener kayak gue cinta nih sama Papua. Hal-hal negatif yang selama ini gue pikirkan tuh langsung hilang semuanya.